Ya, hari ini saya mau cerita tentang pengalaman kerja hari ini. Jadi, hari ini hari Sabtu ya, Sabtu dan besok Minggu saya harus kerja ya, giliran kerja akhir pekan ya. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali kadang-kadang dapat giliran. Tapi yang anehnya kayaknya atasan saya bikin kesalahan karena uh, rencana atau jadwal kerja bulan depan tuh udah keluar, tapi nama saya nggak ada di situ. Jadi bulan depan tuh saya nggak tahu kerja di mana gitu, nggak ada, nama saya tiba-tiba hilang di. Tapi itu mungkin kesalahan aja, saya harus kirim email terus harus tanya aja gitu, nggak masalah sih sebenarnya. Cuma hari ini ternyata lumayan apa ya, hari ini memang lumayan menegangkan karena tadi waktu saya lagi kerja ya, kita pertama biasa sih namanya tahu ya kalau rumah sakit jiwa tuh kadang-kadang bisa apa saja terjadi gitu ya, yang tadinya tenang bisa tiba-tiba suasana bisa berubah gitu kan. Jadi saya lagi bersihin satu kamar yang udah kosong dan harus bikin tempat tidur juga gitu. Terus tapi saya udah diwanti-wanti tuh kalau di situ saya nggak boleh ke kamar yang lain ya, nggak boleh ke tempat yang lain karena dikunci ya, itu bagian yang dikunci gitu. Nah terus ya udah, saya udah amankan barang-barang saya, perlengkapan kerja saya gitu ya. Terus saya kunci pintu juga dari kantor juga saya kunci, karena waktu saya baru mau mulai di tempat itu, di ruangan itu ada yang panggil perawat. Jadi kalau perawat dipanggil kan pintu kamarnya tuh ada lampunya nyala merah. Terus pasien satu di situ ngomong ke saya, dia bilang tolong ada yang bisa kesini nggak. Terus nggak lama ya perawat datang kan ke situ. Ya udah, saya nggak ini karena saya pikir udah ada orang yang kesana ya, saya nggak perhatiin. Nggak lama saya dengar ada yang teriak-teriak. Terus karena saya posisinya lagi bersihin di kamar yang lain yang dalam posisi tertutup gitu ya, saya nggak bisa lihat ke mana-mana, cuman dari jendela saya dengar. Nggak lama semua sirine, tanda ini kan biasanya suka ini ya, kalau ada situasi gawat darurat biasanya ada tombol yang ditekan khusus supaya semua dokter, perawat itu langsung datang ya. Dan waktu saya dengar itu sirine alarm itu berbunyi, saya keluar, saya lihat udah rame gitu ya, udah keadaan udah mulai kacau. Jadi saya berusaha untuk mengamankan juga, karena semua lari sana lari sini kan, semua perawat juga panik jadi lari-lari. Jadi kadang-kadang namanya dalam situasi kayak begitu kan ada yang jalan sono jalan sini, ada tadi yang mau keluar juga pakai kursi roda mau keluar. Saya bilang jangan keluar ya, coba diam di kamar karena sekarang lagi ada situasi genting, jadi diam di kamar gitu, saya bilang gitu. Dan ya nggak lama kemudian ada bunyi suara ambulan. Saya udah tahu ini, wah ini kayaknya ada situasi yang mungkin sifatnya berhubungan sama nyawa seseorang gitu. Jadi sering ya kan kalau di situ kan sering ya ada yang kasus, maksudnya berusaha gitu ya menyakiti atau ya apa sih namanya ya, itu memang namanya orang punya penyakit begitu kan. Jadi kadang-kadang ada usaha percobaan gitu ya, percobaan bunuh diri atau apa, tapi ini kayaknya
bukan gitu ya. Jadi kayaknya kondisi kondisi kesehatan fisik kayaknya. Jadi kita sebetulnya nggak tahu situasinya bagaimana karena kita nggak masuk ya ke kamar itu. Cuma teman saya bukain pintu, dia salah buka. Jadi pintu tuh ada 2 ya. Dia taruh, dia punya ini juga kereta kencana, kereta buat taruh barang-barang buat ngebersihin itu di tengah jalan gitu. Terus dia bukain pintu di sana. Terus dia minta tolong pinggirin ini kereta saya. Ya udah saya pinggirin. Ternyata dia salah gitu. Dia buka pintu yang ini, ternyata dari sana datangnya pintu yang satu lagi masuk petugas medis dengan dengan semua peralatan gitu, peralatan yang itu sering ya terjadi kayak begitu. Tapi teman saya kayaknya dia shock, dia bilang saya harus keluar dari sini. Dia keluar dulu ngerokok, menenangkan diri. Nah kalau dalam situasi kalau begitu, kalau memangnya dia orang yang lagi shock gitu ya, jadi banyak para penghuni di situ juga yang lain yang pada nangis, yang pada kayak ketakutan, itu banyak gitu ya di situ. Dan termasuk teman saya, ini saya bilang tarik nafas gitu ya, buang nafas dari mulut ya, tarik nafas dari hidung, tahan sedikit, buang nafas dari mulut gitu. Nah, untuk menenangkan. Terus itu namanya grounding exercise buat orang yang kayak shock, kayak panik gitu ya. Apa itu grounding exercise? Itu seperti kalau kita dalam keadaan panik itu kita kayak nggak tahu mau ngapain kan, karena kita kayak nggak ada di alam nyata gitu. Kita kayak keluar dari alam nyata gitu. Jadi kita harus kembali ke alam nyata dengan berusaha untuk mengaktifkan kelima indera kita, indera penglihatan, indera penciuman gitu. Jadi kita berusaha untuk lihat, perhatikan di sekitar kita, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita cium, apa yang bisa kita rasa, itu kita harus aktifkan gitu supaya kita bisa kembali ke alam nyata gitu, supaya kita nggak panik lagi gitu. Jadi banyak yang masalah gitu ya dengan kayak kecemasan atau panik, itu penting latihan seperti begini karena kapan saja kita bisa terserang. Tapi saya bersyukur ya, walaupun saya punya penyakit ini, tadi saya nggak sampai panik, saya malah tenang banget gitu. Saya tenang banget karena mungkin saya udah biasa kali ya menghadapi situasi kayak begitu gitu. Jadi yang saya biasanya ini ya saya lihat apa yang saya harus kerjain gitu. Kayak tadi mereka lari-lari bawa tempat tidurnya, terus saya ada di situ, saya bukain pintu, saya kan punya kunci, saya harus bukain pintu kayak gitu. Jadi berusaha membantu supaya lalu lintas itu lebih lancar gitu ya, dan proses penyelamatan, evakuasi itu bisa lebih gampang gitu, lebih mudah gitu buat ini ya. Jadi ya itu kita, walaupun kita sebetulnya di situ tugas kita sebagai babu nggak termasuk kayak gitu, tapi kita bisa gitu membantu gitu. Kayak kalau ada masalah atau proses kayak begitu, kita udah tahu kan prosedurnya apa gitu, apa yang harus dilakukan. Kita harus bukain pintu, kita harus ngamanin penghuni yang lain supaya nggak mengganggu jalan gitu, kayak begitu. Atau menenangkan, bahkan kadang-kadang ada yang perlu kita tenangkan gitu kan ya. Jadi pengalaman hari ini ya begitu, kerjanya bukan cuma kerja ngebabu, tapi juga ya harus siap gitu. Tapi saya bersyukurnya tadi bukan situasi kayak yang melibatkan banyak darah. Kadang-kadang yang nggak enak tuh kalau kita harus ngebersihin bekas-bekas gitu ya, bekas-bekas peristiwa gitu, darah kayak begitu, itu yang nggak enak gitu. Tapi selama saya kerja itu belum sih. Biasanya itu tugas perawat kan, kayak bersihin itu apa ya. Kalau kita sih paling sesudahnya gitu ya, membersihkan kotoran bekas peristiwa atau apa yang itu yang bekas-bekasnya, sampah-sampahnya baru kita beresin gitu, bersihin. Tapi nggak harus bersentuhan langsung dengan pasien atau apa gitu, enggak. Jadi ya udah begitu ceritanya hari ini. Sekarang udara di sini lebih ini ya, lebih cerah gitu ya, kayak
sekarang 14 degrees, 14 derajat Celcius. Udah kayak musim semi ya, rolling spring weather. Jadi sebenarnya pulang kerja tuh banyak yang, tadi teman saya bilang dia mau jalan-jalan gitu, banyak sih yang sekarang tuh lagi jalan-jalan di luar rumah. Saya malah punya rencana hari ini apa, mau bersihin jendela. Kalau cuaca cerah kan ada matahari gitu ya, bisa lihat tuh di luar terang ya, kelihatan banget kotoran di kaca jendela gitu, udah harus dibersihin. Karena selama musim dingin kan kita nggak bersihin jendela tuh, jadi kalau musim semi, mulai musim semi itu kita ada yang namanya spring cleaning, jadi bersihin jendela gitu yang udah kotor. Dan habis itu mungkin saya mau ngerapihin lagi sedikit apartemen yang mau ditinggalin sama orang ini yang korban kebakaran. Ada beberapa barang yang harus saya beresin, saya coba bawa. Ya udah gitu saya mau istirahat karena saya pikir besok saya udah pagi-pagi harus kerja lagi. Dan pilihannya kalau jalan-jalan gitu, kadang-kadang dulu kan saya sering ya pulang kerja tuh saya jalan-jalan bikin video gitu. Kalau saya udah capek, fisik saya udah capek gitu ya, kaki saya udah capek, kayaknya nggak terlalu penting ya buat buat saya keluar jalan-jalan. Sebetulnya memang bagus ya buat kesehatan mental juga kalau kita jalan-jalan di luar, di alam itu bagus. Cuma pilihannya buat saya, apakah saya harus nyelesain pekerjaan di rumah terus istirahat untuk memulihkan tenaga buat besok lagi. Karena kalau jalan-jalan, kalau misalnya cuma seharian di rumah terus beda ya. Kalau misalnya kita terus di rumah seharian atau kerja terus di komputer duduk gitu ya, itu penting kita harus bergerak ya, terus keluar rumah. Nah kalau saya kan kerjanya udah kerja fisik, dan saya juga tadi udah sempat keluar gitu kan, jadi udah nggak terlalu masalah lagi kalau saya hari ini walaupun cuaca bagus nggak jalan-jalan, nggak keluar. Tapi sebaiknya memang apalagi anak-anak, saya kesel banget ada anak saya satu dia sama sekali minggu ini nggak keluar rumah. Aduh gimana ya caranya, saya juga bingung. Karena suami saya juga nggak ngajakin anak saya keluar karena dia lagi rapat sama rekan kerjanya, jadi ya kurang ideal sebenarnya untuk keluarga yang punya anak. Kalau weekend harusnya kan sama-sama ya, dalam satu keluarga tuh kalau weekend tuh harusnya idealnya jalan-jalan gitu kan, sama-sama sekeluarga gitu, menikmati waktu quality time bersama-sama. Tapi kadang-kadang atau seringnya kalau di keluarga kami enggak ya, nggak bisa begitu, nggak tahu ya, mudah-mudahan dan kesempatan bisa atau besok. Oke, sampai di sini video kali ini sedikit membosankan seperti biasa, membosankan ya, tidak ada yang ini. Tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat orang yang punya penyakit mental, bisa sedikit bisa membagikan info atau tips gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.